Assalamualaikum Ibu. Salam. Duduk. Apa kabar Anissa? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kesehariannya akhir-akhir ini? Menyenangkan atau enggak? Akhir-akhir ini melelahkan karena baru pertama kali masuk kembali ke lingkungan. Nah, Ibu di sini mau menjadi bimbingan konseling. Jadi di sini Ibu mengarahkan kalau Anissa tuh mempunyai permasalahan di pondok pesantren ini. Misal permasalahan dalam kelelahan belajar atau misal dalam eskul atau apa, jadi bisa bercerita gitu ya kalau ada permasalahan atau apapun. Jadi ini tidak ada rahasiaan karena ini individual gitu ya. Ini Ibu akan memberikan sebuah beberapa pertanyaan ya, yang mana Anissa kalau emang belum masih ada permasalahan dalam kelelahan belajar bisa diomongkan atau diceritakan secara baik-baik gitu ya, supaya kalau ada solusi insya Allah Ibu akan kasih solusinya gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jadi tentang belajar nih, apakah kamu merasa lelah secara fisik atau mental dalam keseharian belajar? Kalau mental mungkin enggak, fisik iya, karena di sini kita kan dari pagi, dari subuh sampai sore kita dipaksa buat selalu belajar berjam-jam. Oh, jadi dalam kesehariannya nggak terlalu menguras mental ya? Iya, kalau mental enggak. Masih biasa aja, masih enjoy gitu. Nah, yang pertanyaannya selanjutnya nih, apakah ada hal lain yang membuat Anissa tertekan atau stres dalam belajar? Misal di kelas atau di suasananya lingkungan atau kayak gimana? Kalau misalnya lebih tertekan karena kita di sini kan ada tanggung jawab yang namanya OPBQ, jadi kesulitan dalam mengatur waktunya. Kita harus menyeimbangkan antara program OPBQ, tapi kita juga harus menyelesaikan target kelulusan yang ada di Jadi belum bisa memanage waktu ya antara organisasi sama belajar gitu. Nah, berarti kesehariannya itu ada rasa stres atau enggak stres banget atau biasa aja? Terkadang stres, kayak gimana ya caranya biar kita tuh bisa setarain semuanya. Nah, yang selanjutnya tuh, apakah Anissa itu merasa kesulitan berkonsentrasi ketika belajar di kelas? Ini di kelas ya, bukan yang kayak di luar atau lagi belajar. Suasana di kelasnya stres atau enggak? Jujur Ana adalah orang yang sulit berkonsentrasi. Jadi apabila ada satu hal yang menarik di dalam kelas, seperti ada teman yang mengajak ngobrol atau misalnya suasana kelas terasa terlalu hening, itu bisa membuat Ana kehilangan konsentrasi. Oh, jadi faktor utamanya ya intinya harus bisa konsentrasi gitu ya, fokus ke utamanya. Jadi belum bisa membandingkan kalau banyak orang di kelas. Iya, betul. Nah, selanjutnya yaitu tentang kebiasaan belajar ya. Nah, bagaimana jadwal belajar sehari-hari di sini? Gimana tuh menurut Anissa? Bisa stres atau biasa aja atau dibawa enjoy? Di awal Ana bilang kalau misalnya kadang ngerasa lelah karena kita dari pagi sampai sore kita ada kegiatan yang terus-terusan. Dikasih waktu istirahat hanya sedikit. Buat kebiasaan belajarnya, karena di sini kita Ibu Ya, santai aja, gak apa-apa. Di sini kan masih kayak cerita-cerita aja gitu. Di sini kita dipaksa buat mengatur waktu karena itu waktunya sempit antara kita berkegiatan pribadi dengan belajar di kelas. Kalau misalnya dibilang tertekan, mungkin gak setiap hari. Cuma kalau misalnya nanti ada kegiatan mendadak atau tiba-tiba jadwalnya menjadi padat, itu cukup kasih pressure ke diri sendiri karena fisiknya lebih terkuras. Tapi waktu istirahat yang cukup nggak menurut Anissa selama di sini atau kurang? Selama di sini tergantung jadwal di minggu itu ada apa. Kalau misalnya memang ada banyak kegiatan di minggu itu, terkadang fisiknya kurang istirahat. Tapi kalau misalnya memang lagi longgar, gak terlalu banyak kegiatan, itu sangat cukup istirahat.
berarti udah cukup ya, sudah nggak terlalu membawa stres gitu ya. Nah yang selanjutnya itu adalah, jadi intinya Anissa tuh punya waktu nggak sih yang cukup gitu untuk keseharian, misal kayak anak punya bakat nih di sini gitu, anak mau tunjukin, cukup nggak untuk mencukupi bakat nanti di sini? Menurut Ana cukup, karena kalau buat Ana sendiri kegiatan di Baitul Quran ini ada banyak yang bisa mengimprove kemampuan kita. Jujur Ana punya kemampuan yang namanya public speaking. Jadi di Baitul Quran sendiri memang udah ada kegiatannya, itu muhadharah. Jadi menurut Ana untuk mengimprove di tengah kesibukan belajar itu sudah disediakan waktu khususnya. Berarti udah cukup ya. Nah yang selanjutnya itu berapa lama biasanya ketika belajar dalam satu waktu itu berapa lama? Belajar formal di Ya, kelas. sehari atau misal malam berapa jam yang konsistennya? Yang konsistennya kalau misalnya dari pagi itu mulainya dari jam 9 sampai zuhur. Kalau di siang hari dia dari jam 2 sampai sebelum asar. Kalau malam ada waktu belajar malam itu dari setelah isya sampai jam setengah 10. Berarti menurut Anissa nih, yang paling membuat anti fokus tuh malam atau pagi atau siang atau sore? Kalau buat anak pagi, karena di waktu pagi itu kita masih bersemangat, belum ada banyak kegiatan yang terlalu. Nah yang selanjutnya itu apakah merasa terbebani dengan banyaknya materi pelajaran di sini? Pelajarannya kayak gimana? Jujur iya. Iya. Oh berarti itu solusi di situnya susah ya, belum ya? Iya. Belum ada solusi ya? Karena di sini kan pembelajarannya berbasis bahasa Arab. Sedangkan di sini sudah dipraktekkan bahasa Arab, cuma belum konsisten. Untuk memahami pembelajaran secara keseluruhan itu agak sulit karena perbedaan bahasa. Iya. Ya, seperti itu. Jadi masih belum menyeimbangkan ya dari materinya, terus bahasanya, terus menghafal Quran juga ya. Betul. Nah yang selanjutnya tuh apakah dari prestasi Anissa di sini tuh ada tekanan dari sekolah atau dari orang tua, emang yang harus kamu tuh harus 3 besar, misal kamu tuh harus 10 besar, adakah yang kayak gitu atau enggak? Sebenarnya kalau misalnya buat tekanan sendiri itu sebenarnya nggak ada, tapi dari diri sendiri kayak orang banyak yang berekspektasi kalau misalnya Anissa itu adalah orang yang punya kemampuan lebih, punya otak yang cerdas. Jadi apabila tidak meraih suatu penghargaan seperti masuk ke 3 besar itu rasanya ada tekanan sendiri, walaupun nggak ada orang yang ngomong sebenarnya. Pun orang tua mereka tipe yang mensupport, menerima apapun yang Ana terima, tapi tentu saja orang tua punya harapan Ana punya pencapaian lebih di suatu bidang. Jadi sebenarnya lebih ke tekanan dari diri sendiri. Jadi intinya pengen mengembangkan diri sendiri gitu, nggak mau dari orang lain juga nggak apa-apa, yang penting Ana bisa gitu ya. Nah, iya. Berarti yang selanjutnya tuh apakah dari Anissa ini tuh ingin mengajak orang atau berbicara atau minta bantuan ketika merasa lelah tuh dari pertemanan misal atau enggak dari guru di sini? Nah kayak gimana tuh? Kalau misalnya lagi ngerasa lelah, terkadang Ana menyepi, maksudnya memisahkan diri dari kerumunan orang. Tapi kalau misalnya ada permasalahan yang Ana rasa tidak bisa diselesaikan oleh diri sendiri secara pribadi, Ana biasanya minta tolong ke temen itu lewat komunikasi, curhat. Ana nggak butuh bantuan yang secara terang-terangan seperti dibantu belajar, enggak, tapi kayak cukup didengarkan Ana berkeluh seperti ini. Jadi enggak yang terlalu bergantung kepada teman ya, berarti ya udahlah, nah ituin diri sendiri dulu gitu ya, baru jadi cuma dorongan batin. Nah yang selanjutnya itu apakah dari Anissa sendiri itu membutuhkan bantuan dari guru misalnya kayak perihal tidak mengerti tentang pelajaran gitu, masih gimana tuh? Pasti butuh, karena di sini kan yang memberikan ilmunya itu guru. Jadi kalau misalnya ada salah komunikasi dalam menjelaskan satu materi, itu nantinya ke depannya kita dalam memahami pembelajaran itu jadi salah gitu. Jadi
pasti butuh. Berarti Butuh intinya dukungan buat masih kita. membutuhkan ya, enggak yang kayak anak mau belajar otodidak aja lah sendiri, ngapain juga nanya gitu kan. Ada beberapa Iya, yang kayak nggak gitu mungkin. ya, oh berarti aman ya. Nah yang selanjutnya tuh apa yang menjadi prioritas utama saat ini nih? Apa? Prioritas utama saat ini belajar, menyelesaikan target kelulusan di Baitul Quran karena udah di tahun akhir. Jadi intinya fokus dulu belajar gitu ya, sama nggak mau menstreskan diri lah intinya, belajar Ya gitu ya. betul. Nah yang selanjutnya itu apa yang bisa membuat Anissa itu merasa lebih termotivasi untuk belajar? Apa nih motivasinya? Ana tipe orang yang kepacu dalam belajar apabila melihat prestasi orang lain. Jadi biasanya Ana memotivasi diri Ana sendiri dengan membandingkan prestasi Ana dengan orang lain. Contohnya teman Ana Siti Najwa, dia itu salah satu teman Ana yang bisa menyeimbangkan antara tahfiz dan akademik. Jadi Ana selalu berpikir, oh si Najwa ini bisa loh seperti itu, berarti Ana juga bisa seperti itu. Oh jadi dari melihat orang lain yang bisa gitu ya. Iya. Nah, jadi mungkin pertanyaannya segitu. Jadi solusi dari ibu ya, yang dari awal permasalahan Anissa kelelahan belajar, terus dari lingkungannya, dari solusi dari ibu hanya harus konsisten. Terus dari tadi yang materi pelajaran karena terlalu banyak ya. Jadi solusinya dari ibu tuh bisa dari awal, dari jauh-jauh hari bisa ngeringkas pelajarannya, dan supaya nggak terlalu dadakan belajarnya, jadi ngeringkasnya dari jauh-jauh hari, dari sebulan atau 2 bulan sebelum ujian, atau dari sebelumnya tuh udah diringkas, jadi kita tinggal murojaah gitu ya. Kemudian sama yang tadi dari lingkungan, misal Anissa nggak kurang fokus ketika banyak orang ya, bisa ketika lagi belajar nyari tempat khusus ya, misal tempat khususnya buat diri sendiri gitu, jadi nggak ngajak orang lain, ya udah anak fokusnya di satu tujuan, misal di tempat ini, anak mau di sini gitu. Jadi nggak berpindah-pindah tempat gitu ya. Jadi solusinya kayak gimana? Bisa bisa dicoba. Bisa, insya Allah. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kedepannya supaya lebih semangat lagi harus konsisten lagi belajarnya. Semoga Anissa dari kelelahan belajar ini bisa teratasi gitu ya. Bisa lebih baik lagi, bisa peringkatnya lebih atas lagi gitu ya. Mungkin cukupan sekian Anissa. Oke, terima kasih Ibu atas Ya, solusinya, ya. sangat membantu.